Selamat pagi, saya Eskil Enrico Ferdinand, nomor absen 34 dari kelas 11 MIPA 2, akan menjelaskan mekanisme penglihatan. Mekanisme penglihatan. Cahaya yang masuk melalui kornea diteruskan ke pupil. Pupil merupakan lubang bundar anterior di bagian tengah iris yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Pupil membesar bila intensitas cahaya kecil, dan apabila berada di tempat terang atau intensitas cahayanya besar, maka pupil akan mengecil. Yang mengatur perubahan pupil tersebut adalah iris, yang merupakan cincin otot yang berpigmen dan tampak di dalam aqueous humor. Iris juga berperan dalam menentukan warna mata. Setelah melalui pupil dan iris, maka cahaya sampai ke lensa. Lensa ini berada di antara aqueous humor dan vitreous humor. Melekat ke otot-otot ciliaris melalui ligamentum suspensorium. Fungsi lensa selain menghasilkan kemampuan reaktif yang bervariasi selama berakomodasi, juga berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke retina. Apabila mata memfokuskan pada objek yang dekat, maka otot-otot ciliaris akan berkontraksi, sehingga lensa menjadi lebih tebal dan menjadi lebih kuat. Dan apabila mata memfokuskan objek yang jauh, maka otot-otot ciliaris akan mengendur dan lensa menjadi tipis dan menjadi lemah. Bila cahaya sampai ke retina, maka sel-sel batang dan sel-sel kerucut yang merupakan sel-sel yang sensitif terhadap cahaya akan meneruskan sinyal-sinyal tersebut ke otak melalui saraf optik. Bayangan atau cahaya yang tertangkap oleh retina adalah terbalik, nyata, lebih kecil, tetapi persepsi pada otak terhadap benda tetap tegak, karena otak sudah dilatih menangkap bayangan yang terbalik itu sebagai keadaan normal. Supaya benda terlihat jelas, mata harus membiasakan sinar-sinar yang datang dari benda agar membentuk bayangan tajam pada retina. Untuk mencapai retina, sinar-sinar yang berasal dari benda harus melalui 5 medium yang indeks. Biasanya, yang indeks biasanya N berbeda-beda. Udara, N sama dengan 1,00. Kornea, N sama dengan 1,38. Humor aqueous, N sama dengan 1,33. Lensa, N sama dengan 1,40 rata-rata. Dan humus vitreous N sama dengan 1,34. Setiap kali sinar lewat dari satu medium ke medium yang lain, sinar itu dibiaskan pada bidang batas. Bagian terbesar dari daya bias mata bukan dihasilkan oleh lensa, akan tetapi terjadi pada bidang batas antara permukaan anterior kornea dan udara. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan indeks bias antara kedua medium ini cukup besar. Perbedaan indeks bias yang kecil akan sangat menurunkan kekuatan pembiasan cahaya di kedua permukaan lensa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.